Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswati Pratama dengan NIM 4212311064. Di sini saya akan mendemonstrasikan ATS saya, yaitu membuat program klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST dengan menggunakan HOG Feature Extraction dengan Classifier Support Vector Machine atau SVM. Nah, dengan ketentuan itu melakukan sampling data sebanyak 13.000 sampel dari data tersebut. Nah, sampel data itu memiliki total kelas 26 dengan distribusi yang seimbang, masing-masing kelas 500 sampel. Lalu mengevaluasi performa menggunakan leaf one out cross validation dengan menampilkan conversion metric, akurasi, precision, and F1 score. Dan langsung saja di sini saya menggunakan Jupyter. Dan saya akan menjelaskannya langsung saja dengan PDF yang sudah saya siapkan. Nah, persiapan awal yang kita lakukan adalah mengimpor semua library. Secara garis besar, kita membagi menjadi 3 kelompok. Nah, NumPy dan Pandas ini, NumPy itu sebagai kalkulasi angka dan array. Sedangkan Pandas itu untuk mengatur data dalam bentuk tabel yang rapi. Nah, yang kedua, itu Schematic, Feature, Import, Hog. Ini kita pakai untuk mengambil ciri khas dari gambar menggunakan algoritma HOG. Kalau Scikit ini adalah alat machine learning kita. SVC kita pakai sebagai model klasifikasi utama untuk mengambil keputusan. Leave one out kita pakai sebagai metode pengujian model yang paling ketat. Dan yang ketiga, itulah Scikit metric, berfungsi untuk mengukur seberapa akurat seperti akurasi dan presisi. Dan matplotlib yang terakhir itu adalah menggambar grafik atau menampilkan hasil secara visual. Nah, jadi intinya kode ini adalah persiapan semua alat untuk alur kerja klasifikasi citra, mulai dari menyiapkan data sampai melaporkan hasilnya. Kita lanjut ke load dataset. Nah, load dataset baris pertama train df ini adalah proses memuat data latih dari file CSV yang lokasinya itu di laptop kita, di D, di kuliah, di semester gitu. Nah, baris kedua dan ketiga label train df ini itu label kelas. Image citra itu kita ambil semua kolom sisanya. Baris terakhir jumlah sampel ini kita tampilkan jumlah total data yang berhasil dimuat. Nah, kita lanjut lagi, yaitu print dimensi. Pixel per sampel. Ini kita gunakan perintah set untuk mengetahui dimensi jumlah kolom dari data pixel kita. Outputnya itu dimensi pixel per sampel jadi 784. Nah, train df ini dia itu tujuannya untuk menampilkan beberapa baris awal saja dari dataset yang baru saja kita muat atau MNIST letter. Ini membantu kita itu untuk memeriksa apakah data sudah dimuat dengan benar dengan melihat format kolomnya, yaitu satu kolom 785 kolom ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini baris sampel 500. Kita menetapkan target bahwa setiap huruf kelas hanya akan kita ambil 500 sampel saja, sesuai ketentuan UTS tadi. Baris kedua, yaitu label for rank. Nah, ini kita melakukan perulangan atau for loop sebanyak 26. Kalau di sini kita buat 27 ya. Sebanyak 27, yaitu untuk setiap huruf label 1A sampai label 26 per Z. Baris ketiga itu subset sampel
Itu fungsinya itu semua huruf A kita ambil subset ini. Sampel ini dari data huruf A itu kita ambil secara acak sampling sebanyak 500 sampel. Sampel DF ini, dari data 500 sampel ini kita gabungkan ke dalam tabel ringkasan sampel DF. Lalu sampel DF set. Kita memeriksa hasilnya. Karena ada 27 tadi huruf dan setiap huruf diambil 500 sampel, maka total sampel kita menjadi 13.000. Outputnya itu 13.785. Intinya kita berhasil meredukasi total sampel menjadi 13.000 dengan jumlah yang seimbang 500 untuk setiap huruf. Dan yang keempat, yaitu setelah kita berhasil mensampling data menjadi 13.000 sampel yang seimbang, angka yang keempat ini fungsinya untuk memastikan label dan pixel dipisahkan lagi dari data frame hasil sampling tersebut. Baik, label sampel. Pengulangan for I in ring. Inti prosesnya kita mengambil satu persatu dari 13.000 gambar. User HOG. Kita terapkan algoritma HOG. Hasil sidik jari Fisher. Setelah selesai, kita lihat dimensi 13.144 ini. Intinya setiap gambar 13.000 sampel yang tadinya 784 pixel, ini diwakili oleh hanya 144 angka. Ini fitur HOG. Angka 194 ini adalah deskripsi bentuk yang jauh lebih ringkas dan efektif daripada pixel mentah. Lalu rescaling. Nah, rescaling ini baris SK dan proses import ini kita mengimport alat standar scaler yang berfungsi untuk menormalisasi rescale data. Baris X ini kita menerapkan normalisasi pada fitur HOG. Intinya, rescaling memastikan semua 144 fitur HOG memiliki skala yang sama. Baris Y, kita hanya menyimpan ulang data label yang sudah kita pisahkan tadi sebagai Y, data, target atau jawaban. Jadi ringkasannya ini kita mengubah gambar menjadi deskripsi fitur HOG yang efektif. 144 angka per gambar. Lalu menormalkan fitur tersebut menjadi X dan Y agar siap digunakan untuk melatih model klasifikasi. Dan yang selanjutnya itu mempersiapkan data untuk SVM ke kernel RFP. Nah, konfigurasi model SVC dan data ini, baris pertama dan kedua, X dan Y HOG Fisher ini hanya memastikan bahwa data input X dan fitur HOG yang sudah dinormalisasi dan target Y label huruf. Baris base setting ini, karena kita memiliki 13.000 sampel dan pengujian dengan leave one out memakan waktu lama, kita mengatur proses pengujian berjalan per batch, 100 sampel per batch. Jika terjadi error, blok try except ini, blok ini mengatur sistem checkpoint atau resum. Nah, jika fail ditemukan, program akan tahu di mana terakhir kali berhenti. Train EX, test EX. Ini kita memecah data menjadi training index. 12.000 per 999 sampel dan data test index 1 sampel. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest ini, dan label bisa berdasarkan indeks ini. SVM model dilatih menggunakan 12.999 data training. Ypred ini model yang baru dilatih memprediksi satu data test yang terperiksa.
Hasil prediksi YPRED dan nilai asli YTES disimpan dalam list. Checkpoint otomatis, yaitu if ini. Kita mengatur agar setiap 100 literasi hasil prediksi yang sudah terkumpul otomatis disimpan ke file CSV. Intinya jika proses terhenti di tengah jalan, kita tidak perlu mengulang dari awal, melainkan bisa resum dari 100 literasi terakhir yang tersimpan. Nah, finali hasilnya yaitu ini setelah 13.000 iterasi selesai, semua hasil prediksi YPET al dan label asli Y-true al digabungkan dan disimpan ke variabel final, yaitu Y-true dan YPRED. Oke, kita lanjut. Nah, ini baris kode conmetric. Kita menggunakan fungsi conversion_metric ini dari library scriptren dengan membandingkan label asli, Y-true dan hasil prediksi model. Baris conmetric ini itu kita menampilkan hasil dari conmetric. Intinya, confusion metric adalah tabel yang menunjukkan performa model secara detail untuk setiap kelas, huruf A sampai huruf Z. Baris menunjukkan label yang sebenarnya, kolom menunjukkan label yang diprediksi. Nah, inilah sampelnya tadi itu. Array. Baris pertama, from ML extend porting import ini, kita mengimport library tambahan. Baris kedua, class name ini, kita membuat daftar. Ini kita membuat daftar kita membuat daftar nama kelas label yang sesuai, yaitu huruf A sampai Z. Baris ketiga, fig ini, fungsi ini dipanggil untuk menggambar matrik. Ini semua ini. Intinya kode ini mengambil data matrik, kebingungan, dan mengubahnya menjadi grafik heat map. Nih, grafik heat map yang mudah dibaca. Jadi, diagonal metric akan menunjukkan seberapa sering model memprediksi dengan benar. Sementara warna-warna di luar diagonal akan menunjukkan huruf mana yang paling sering membingungkan model. Misalnya kesulitan membedakan I dan L. Ini adalah hasil akhir visual. Baik, kita lanjut ke tahap akurasi. Nah, baris kode akurasi ini, akurasi skor Y-true Y-pred ini, ya, kita menghitung. Akurasi adalah metrik yang paling dasar, yaitu total prediksi yang benar dari seluruh 13.000 sampel yang diuji. Nah, di sini hasilnya adalah 0,86.407 atau sekitar 0,86%. Dah. Intinya, model kita berhasil memprediksi huruf dengan benar, sekitar 86% lebih dari waktu pengujian. Dan selanjutnya presisi. Nah, baris kode precision ini, itu kita menghitung presisi. Keandalan prediksi positif model. Ya kan? Dengan hasil itu sekitar 0,86 atau sekitar 86%. Intinya, ketika model memprediksi suatu huruf, ia benar itu sekitar 86% lebih dari waktu tersebut. Nah, yang terakhir adalah F1 score. Kita menghitung F1 score. Nah, jadi F1 score adalah metrik yang seimbang karena ia adalah rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Nah, F1 score ini merupakan metrik yang lebih andal untuk performa keseluruhan. Hasilnya itu 0,86% lebih juga atau sekitar 86% lebih. Intinya, kalau F1 score itu 86% lebih, itu mengindikasikan bahwa model kita memiliki keseimbangan yang baik antara tidak salah mengklasifikasikan huruf, presisi, dan menentukan semua huruf yang relevan atau recall. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, berdasarkan pengujian kata leaf, one out cross validation ini, dan fitur HOG, model SVCRRB ini kita mampu mengklasifikasikan huruf EMIS dengan performa rata-rata di kisaran 86%. Baik, mungkin sekian aja hasil demonstrasi ATS yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.